itu namanya Bakkah, di mana Ka'bah itu tumancepe ya di Bakkah itu. Jadi Allah menegaskan di dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a linnas itu di Bakkah, disebutkan itu di Bakkah. Jadi bangunan manusia yang pertama kali diletakkan di dunia ini adalah Ka'bah itu, yang letaknya di Bakkah. Nah kemudian sampai saat ini yang namanya Bakkah itu adalah sebagai tempat untuk tawaf. Jadi ketika orang mengelilingi Ka'bah itu ya di Bakkah itu. Itu yang pertama. Dan Ka'bah ini ternyata titik tengah bumi. Jadi panjeri bumi itu ya Ka'bah itu. Panjernya itu Ka'bah itu. Ini kalau di apa kemudian diambil garis vertikal lurus ke atas, ini akan sampai kepada Baitul Ma'mur, di mana para malaikat juga melakukan tawaf. Nah urusan bagaimana malaikat tawaf itu tidak perlu kita perbincangkan, karena itu kok jadi tidak usah kita perbincangkan. Ini apa? Kemudian kaitannya dengan nuzulul Quran, ada tak hubungannya dengan Bakkah itu tadi? Nah ternyata kalau kita lihat dari sejarahnya itu ada hubungannya. Apa itu hubungannya? Saat itu Nabi kita Rasul Muhammad SAW itu menemukan ada 360 berhala yang terletak di Bakkah itu. Di Bakkah itu. Jadi di sekeliling Ka'bah. Nah penjelasan orang yang kita pahami ya cukup sampai di situ. Sampai pada bahwa di sana itu ada 360 berhala. Yang menarik, 360 berhala itu ini wujudnya macam-macam, tergantung kepada gradasi tingkat kekayaan gitu, suku yang membuat berhala itu. Jadi kalau suku yang membuat berhala itu termasuk suku yang terkaya, maka patung atau berhalanya itu dibuat dari emas. Gitu, dari emas. Nah kalau yang di bawahnya ya mungkin perak, perunggu, besi, kemudian juga dari apa batu, itu kebanyakan rata-rata dari batu. Tetapi untuk golongan yang sudra, golongan yang miskin, rendah, ini kemudian berhala itu dibuat dari tepung. Nah ini yang menarik, karena ketika dibuat dari tepung, setelah disembah, mereka lapar itu dimakan. Nah itu intinya di situ. Nah, ini menggambarkan posisi gradasi tingkatan ekonomi atau derajat kasta yang ada di Makkah, sekitar Makkah, di Arab ketika itu. 360 berhala ini sesungguhnya juga merupakan gambaran dari jumlah sudut lingkar. Nah, ini yang harus difahami. Jumlah sudut lingkar itu berjumlah 360 derajat. Itu artinya apa? Artinya bahwa di sekeliling Ka'bah itu sudah benar-benar penuh, karena sudah 360 berhala. Begitu. Nah maka siapapun ketika sudah dalam kondisi terkepung, tidak mungkin keluar lagi, wis ke pojok, ini akan keluarlah kekuatan yang dahsyat. Ini siapapun, termasuk kita. Kalau wis ke pojok itu pasti nanti akan memiliki kekuatan yang luar biasa.
kepepet. Nah, itu jadi jurusnya jurus kepepet. Nah, Nabi kita, Rasul kita, itu ketika menghadapi kondisi semacam ini, maka kemudian beliau mengambillah jalan sunyi, jalan sepi, sebagaimana Gus Anang kemarin sudah mengawali di Ngunut itu, gitu. Jalan sepi, jalan sunyi, jalan sepi, jalan sunyi. Ini ternyata salah satu jalan yang paling jitu untuk kemudian keluar dari kepungan berhala itu. Karena dari uzlahnya Nabi ke Gua Hira inilah kemudian turun apa yang disebut sebagai wahyu yang 5 ayat dari surat Al-Alaq. Saya sepakat bahwa turunnya wahyu itu yang 5 ayat itu di tanggal 17. Saya sepakat begitu. Alasannya apa? Alasannya karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan yaumal taqal jam'an. Jadi Al-Quran itu diturunkan di saat 2 pasukan itu bertemu. 2 pasukan bertemu. Pasukan apa itu? Ya pasukan Badar, perang Badar. Nah ini kebanyakan ulama menyepakati bahwa terjadinya perang Badar itu di bulan Ramadan dan di tanggal 17. Sehingga ini kuat, alasan itu jadi kemudian menjadi kuat. Itu nuzulul Quran. Nah, kata nuzul itu sendiri itu sesungguhnya menghindari dari kata inzal. Nah, itu harus difahami juga itu. Istilah juga harus pahami. Jadi mengapa kemudian ulama mengambil kata nuzulul Quran bukan inzalul Quran? Karena kalau inzal ini konotasinya adalah injalnya seorang ustadz anak atau apa misalnya itu di malam hari, gitu. Itu konotasi inzal. Maka digunakan kemudian istilah nuzulul Quran. 360. Nah, harus pula kita pahami bahwa di dalam diri kita, tubuh kita, fisik kita itu ada 360 sendi ruas. Sampai ora usah ngitung itu. Nah, gitu. Toko percaya ae, itu ada 360 ruas gitu, sendi di dalam tubuh kita. Mulai dari kepala sampai kaki, ujung kaki. Itu ada 360. Nah, 360 sendi ini sesungguhnya wajib setiap hari kita zakati. Begitu. Jadi qad aflaha man zakah. Jadi bejo banget tuh sing gelem ngresiki ngizakati tubuh kita itu. Nah, cara ngiyakati tubuh kita itu dengan cara apa? Itu. Cara menzakati tubuh kita setiap hari itu dengan zikir. Dengan zikir. Bukan dengan harta benda, tapi dengan zikir. Eling gitu lah. Eling begitu. Nah, ini kalau soal eling sudah Masya Allah. Itu orang Jawa itu dengan konsep sholat daimnya itu sudah luar biasa. Itu eling terus kan gitu kan. Eling kita setiap harinya itu minimal ya 360 kali itu. Maka di dalam ajaran Islam ini fi kulli duburis minas sholat, di dalam setiap selesai melaksanakan sholat, kita itu disunahkan membaca 33 kali tasbih subhanallah, 33 kali alhamdulillah tahmid, dan 33 kali Allahu Akbar. 33 kali. Ini jadi genap 100 kali.
itu setiap kali selesai sholat fardu. Jadi kalau 5 kali sholat fardu kita melakukan zikir semacam itu, artinya sudah 500 kali kita melakukan zikir. Persoalannya, apakah kita setiap selesai sholat kok berzikir? Nah, ini persoalan. Ini persoalan ya. Nah, ini persoalan. Nah, maka ada cara yang lebih mudah untuk memenuhi zakat kita, menzakati tubuh kita yang 360 itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan pembacaan atas ayat-ayat Al-Quran. Itu paling mudah dan paling cepat untuk melakukan zakat fisik kita itu. Karena apa? Karena Al-Quran saat dibacakan, saat kita membaca Al-Quran, itu pahalanya tidak dihitung per kata, tidak, tetapi per huruf. Jadi di saat kita membaca alif lam mim, maka alif itu satu kebaikan, lam itu satu kebaikan, mim itu sudah satu kebaikan. Luar biasanya Al-Quran gitu. Maka kalau 360 itu berarti kan hanya butuh 360 huruf kalau dalam Al-Quran. Jadi hanya berapa ayat gitu. Itu sangat ringan sesungguhnya. Nah, ini hubungannya dengan keistimewaan Al-Quran itu juga. Jadi kehebatan Al-Quran itu sebagai ibadah orang yang membacanya, dan pahalanya itu direken atau dihitung, hitungannya itu adalah per huruf. Kita bisa bayangkan itu, kalau satu huruf saja kita baca di saat bulan Ramadan, ini dikalikan 1000 kebaikan. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Sudah banyak sekali. Maka dikatakan Ramadan ini adalah bulan barokah. Panen ganjaran, sesungguhnya seperti itu. Panen ganjaran. Nah, kita hubungkan dengan patok tanah Jawa, saya Subakir itu. Saya kembalikan ke Bakah juga gitu. Jadi Bakah, Ka'bah sebagai titik tengah pancere bumi, maka di tanah Jawa ini juga ada Bakah, pancere tanah Jawa. Hanya bedanya kalau Bakah di Arab sana itu adalah tanah terendah, justru kalau di Jawa ini Bakah itu ada di puncak Gunung Tidar. Itu bedanya di puncak Gunung Tidar. Ini juga merupakan punjerit tanah Jawa. Inilah yang kemudian menyeimbangkan antara tanah selatan dan utara, barat dan timur. Itu adanya di Gunung Tidar itu, atau di Bukit Tidar lah kita menyebutnya, karena tidak terlalu tinggi. Nah, ini yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dan juga Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Nah, kemudian sekarang sedikit saya sampaikan terkait dengan R.A. Kartini, Raden Ajeng Ayu Kartini. Hal yang paling kita pahami dari seorang Kartini adalah emansipasi wanitanya, kan ya. Jadi menempatkan wanita, seakan mengangkat derajat wanita. Itu adalah apa yang diupayakan, apa yang diusahakan oleh R.A. Kartini. Ini justru menunjukkan bahwa Kartini itu adalah salah satu tokoh nasional yang religius. Karena apa? Karena emansipasi wanita itu sesungguhnya sudah dibangun Islam pada abad ke-7 itu. Betapa kita memahami bahwa di
di ini apa, telapak kaki. Nah, itu ya, ibulah surga itu. Jadi al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di telapak kaki para ibu. Nah sekarang kalau tapak kaki bapak ki opo jajak? Agama. Jadi kalau ibu itu adalah surga. Kalau telapak kaki bapak ini apa? Nah ini artinya apa? Artinya bahwa memang emansipasi wanita, memperjuangkan hak-hak wanita, ini bagian dari apa yang R.A. Kartini pelajari, tidak lain dari semangat Islam. Nah kemudian ada hal penting juga yang ingin saya sampaikan, bahwa nuzulul Quran yang kemudian diperingati oleh orang Indonesia, utamanya orang Jawa, ini adalah salah satu bentuk dari Jawanisasi Islam. Teori yang kita pahami selama ini, Clifford misalnya, ya, atau juga Anderson, atau juga siapa, Reclef, atau juga sebelumnya itu abad 17 itu History of Java, Raffles History of Java, itu menegaskan bahwa di Indonesia ini teori yang kemudian muncul dikembangkan adalah adanya Islamisasi Jawa. Kalau begitu, Islamisasi Jawa. Jadi budaya Jawa kemudian dikasih bumbu ajaran Islam. Itu namanya Islamisasi Jawa. Itu Islamisasi Jawa. Islamisasi Jawa itu seperti itu. Jadi hitung dino, telung dino, misalnya begitu. Nah ini ada Jawa sesungguhnya, lalu kemudian diislamkan. Artinya bacaan-bacaan yang ada di dalam peringatan itu sebenarnya semua Islam, kan? Islam. Ini Islamisasi Jawa. Nah kemudian ada bentuk Jawanisasi Islam. Nah salah satu Jawanisasi Islam ini adalah peringatan nuzulul Quran ini. Ini adalah Jawanisasi Islam. Karena di Jawa itu tidak ada nuzulul Quran, kan gitu. Tidak ada nuzulul Quran. Adanya itu nuzulul Quran itu ya Islam, kan gitu. Tapi kemudian acara dan kemudian peringatannya itu adalah ala Jawa. Nah ini hebatnya Jawa. Satu contoh lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan Jawanisasi Islam. Kita sekarang sudah mulai mendengar adanya pembacaan Al-Quran menggunakan tembang Jawa, kan? Cengkok Jawa gitu ya, menggunakan cengkok Jawa. Nah ini adalah bentuk dari Jawanisasi Islam. Jawanisasi Islam. Nah memang kalau kita pahami antara Islam dan Jawa, ini kalau siapa Ki Wawan itu menyebutnya sebagai tumbuh oleh tutup. Ya begitu kan? Tumbuh oleh tutup. Nah, pas itu, pas. Huruf Arab itu ada 30. Ada huruf Arab itu, huruf hijaiyah itu ada 30. Orang ada juga yang menyebut 29 gitu kan ya. Ada 30. Dan Jawa itu ada 20. Coba ini difahami itu. 30 tambah 20 itu artinya jadi 50. Dan 50 itu adalah tauhid seket. Kita pahami itu. Tauhid seket itu apa? Sifat wajib bagi Allah ada 20, mustahil ada 20, jaiz ada 1. Jadi 41. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, sifat mustahil bagi Rasul ada 4, dan sifat jaiz bagi Rasul ada 1, 9. Jadi 41 tambah 9 ini ada 50.
Ini luar biasanya kedekatan antara Arab dan Islam. Nah, dalam konteks kekinian yang terbaru saat ini, ada semacam serangan secara masif. Kita ingin dijauhkan dari Arab. Itu harus kita pahami juga kan, gitu kan? Iya kan? Jenengan juga merasakan itu. Padahal sejak awalnya justru Arab inilah yang sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Wah, ini luar biasa. Ini saya kira sebagai apa? Sebagai awal ini aku ya setengah jam begitu. Nah, supaya ya nanti kita lebih lanjut kita diskusikan gitu. Misalnya ini sebagai apa? Ya awal pemantik itu nanti lebih lanjut kita diskusikan. Kemudian ini perlu dibatasi tekan apa? Tekan sahur apa? Gitu ya. Sohibul Bait bilangnya sampai los nih. Oh, sampai los. Nah, ini sebagai apa? Awal kalam saya kira saya akhiri dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.